Yang terhormat Ibu Kepala Sekolah, Ibu Haja Komaria SPDMM, yang saya hormati Bapak Ibu, Guru dan staf tata usaha. Pada hari ini kita berkumpul dalam keadaan sehat. Baiklah, acara selanjutnya langsung sambutan dari Kepala Sekolah kepada Ibu Haja Komaria SPDMM. Saya dipersilahkan waktu dan tempat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati calon guru penggerak Ibu Evin dan Ibu Emi Rusdiani, Bapak Ibu guru sekalian peserta Komber ya, komunitas belajar kita sekalian presentasi budaya positif oleh kedua CGP pada hari ini. Marilah tajam-tajamnya kita manjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, berkat limpahan karunia-Nya, berkat rahmat-Nya kita masih diberi nikmat sehat sehingga kita dapat berkumpul di ruangan kelas 6 ini dalam keadaan sehat. Nikmat yang kita terima dari Allah Subhanahu wa taala. Selawat dan salam juga kita tujukan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para sahabat dan keluarganya yang kita nanti-nantikan syafaatnya di yaumil akhir. Amin. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu sekalian, pada hari ini kita melaksanakan kegiatan ini untuk lancarnya proses belajarnya calon guru penggerak angkatan ke-11. Alhamdulillah SD kita 2 muncul calon guru penggerak yang nantinya akan memotivasi kita semua, baik Bapak Ibu guru yang lain maupun saya sebagai pimpinan di sekolah ini, untuk bergerak lebih baik lagi, untuk bergerak lebih maju lagi dengan moto bergerak, tergerak, menggerakkan ya. Bergerak, tergerak, dan menggerakkan. Semoga kawan-kawan yang lain juga bisa menyusul nantinya untuk menjadi calon guru penggerak, di mana calon guru penggerak ini adalah salah satu syarat nantinya Bapak Ibu untuk menuju karir kita menjadi kepala sekolah. Apalagi Bapak Ibu guru sekalian, muda-muda siap untuk bertempur, siap untuk berprestasi menjadi yang lebih baik lagi. Semoga dengan kegiatan kita pada hari ini, calon guru penggerak bisa memotivasi kawan-kawan yang lain, bisa berbuat yang terbaik demi kemajuan sekolah, demi prestasi sekolah. Sekolah kita yang kita cintai ini berprestasi baik di bidang akademik maupun non-akademik, bisa berprestasi baik di tingkat gugus, tingkat kecamatan, bahkan tingkat kabupaten sekalipun, sampai ke tingkat nasional pun itu harapan Ibu. Karena kalau kita berprestasi Bapak Ibu, nama sekolah kita akan muncul di mana-mana, akan disebut orang SD mana, SD 10 Martapura. Dengan kegiatan kita pada hari ini, semoga apa yang menjadi harapan calon guru penggerak dan kita semua dapat terpenuhi, dapat juga menjadi motivasi kita semua. Apa itu tuh nantinya yang akan disampaikan materi pada hari ini yang berkaitan dengan budaya positif atau disiplin positif, di mana hal-hal tentang yang berkaitan dengan disiplin sudah kita laksanakan sehari-hari Bapak Ibu, tapi ada yang lebih lagi, apa itu disiplin positif? Karena disiplin positif itu bukan hal yang biasa, tapi harus menjadi kebiasaan kita sehari-hari dengan adanya disiplin positif yang kita biasa kerjakan. Ayo 7 itu disiplin biasa.
Disiplin positif nantinya akan dijelaskan lagi, akan diperluas lagi oleh calon guru penggerak Ibu Etin dan Ibu Emi Rizdiani. Demikianlah yang dapat Ibu sampaikan. Semoga kegiatan kita hari ini dapat memacu kita untuk menjadi lebih baik lagi. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, terima kasih atas sambutannya Ibu Kepala Sekolah. Selanjutnya sebelum masuk ke materi, kita speaking dulu ya Bapak Ibu. Silakan berdiri, dimohon berdiri Bapak Ibu semua. Kita Bapak Ibu guru itu harus memiliki kemampuan untuk mewujudkan disiplin positif di sekolah kita, di mana disiplin positif itu timbulnya di dalam diri kita, di dalam diri murid itu sendiri. 6 konsep disiplin positif, kita akan menjelaskan 6 konsep disiplin positif itu sebagai berikut. Yang pertama disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Yang kedua itu teori motivasi, hukuman, dan penghargaan restitusi. Dan yang ketiga ada keyakinan kelas. Kemudian yang keempat ada kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Yang kelima ada 5 posisi kontrol guru. Yang keenam segi 3 restitusi. Ini nanti akan dijelaskan 3 materi dengan saya sendiri dan 3 materi yang lain akan dijelaskan oleh Ibu Emi Rizdiani. Nah, baiklah, yang pertama kita bahas disiplin positif. Tentunya Bapak Ibu pernah mendengar disiplin positif ya. Menurut Bapak Ibu apa itu disiplin positif? Ada yang ingin mencoba menjawab? Ya, Bapak Sofyan. Ya, coba Ibu Ana bisa menjawab ya. Ayo, nggak apa-apa. Disiplin positif itu adalah menumbuhkan disiplin yang didorong dalam diri anak tanpa hukuman dan hadiah. Terima kasih atas jawabannya Ibu Rumiana. Ada yang ingin mencoba menjawab lagi? Apa itu disiplin positif? Oke. Disiplin positif itu adalah
merupakan suatu cara penerapan disiplin yang mengajarkan murid itu untuk bertanggung jawab dan menumbuhkan rasa kesadaran diri berdasarkan nilai-nilai kebajikan. Nah, disiplin positif itu lebih kepada disiplin diri, ya, yang dapat mengontrol diri dalam melakukan segala tindakan. Ya, di mana tujuan disiplin positif itu adalah untuk membuat murid itu memahami dan menyadari berdasarkan motivasi dari dalam dirinya, yaitu motivasi internal, bukan lagi karena paksaan atau karena takut mendapat hukuman atau karena ingin dipuji. Nah, jadi tujuannya itu untuk menyadarkan motivasi dari dalam diri murid, motivasi internalnya. Nah, untuk mewujudkan motivasi, untuk mewujudkan disiplin positif itu sendiri, kita harus tahu nilai-nilai kebajikan universal. Nah, apa itu nilai-nilai kebajikan universal? Ada yang ingin mencoba menjawab? Bapak Ibu? Baiklah, nilai-nilai kebajikan universal itu adalah suatu tindakan yang ingin dicapai oleh setiap individu. Setiap individu yang diakui secara umum. Contohnya, ini ada kepedulian, kebersihan, tanggung jawab, lalu ada rasa hormat, kesantunan, dan sebagainya. Ini banyak ya contoh dari nilai-nilai kebajikan. Nah, namun pada saat ini kita menggunakan kurikulum Merdeka ya. Jadi kita berpedoman pada profil pelajar Pancasila, di mana di situ sudah terangkum dalam 6 dimensi. Profil pelajar Pancasila yang sudah kita ketahui ada 6, yaitu beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, bergotong royong, kreatif, bernalar kritis, dan mandiri. Nah, ini jadi pedoman kita. Untuk materi selanjutnya ini ada teori, motivasi, hukuman, penghargaan, dan restitusi. Menurut Bapak Ibu, motivasi itu sendiri apa sih? Dorongan, ya benar sekali kata Ibu Rumiana. Motivasi itu adalah sebuah dorongan ya. Nah, di sini ada tiga motivasi perilaku manusia. Yang pertama itu untuk menghindari ketidaknyamanan atau untuk menghindari hukuman. Yang kedua itu ada untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Dan yang ketiga itu ada untuk menjadi orang yang diinginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nah ya, pada poin pertama dan poin kedua ini motivasinya masih motivasi dari luar ya, eksternal, karena dia melakukan itu karena takut dihukum, karena dia melakukan itu karena ingin mendapatkan imbalan, mendapatkan penghargaan. Jadi masih dari dalam luar, masih eksternal. Nah, kita sebagai seorang guru itu menuntun anak untuk menumbuhkan motivasi internal dari dalam diri anak. Jadi anak itu melakukan itu karena dari dalam dirinya, tidak lagi karena hukuman, tidak lagi karena penghargaan, tidak lagi karena imbalan. Nah, sekarang apa sih perbedaan antara hukuman, konsekuensi, dan restitusi? Apakah ada yang ingin mencoba menjawab? Apa itu hukuman, apa itu konsekuensi, dan restitusi? Perbedaannya, Bapak Ibu, Anopri? Ya baik, Ibu Kepala Sekolah yang ingin menjawab. Saya akan mencoba menjelaskan perbedaan
hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Kalau hukuman itu adalah hal yang kita terima setelah kita melakukan pelanggaran atau kesalahan. Konsekuensi adalah kesepakatan di antara kita dengan rekan kerja, bisa dengan rekan kerja kalau memang terjadi kesalahan. Kalau restitusi, setelah adanya hukuman dan konsekuensi, muncullah restitusi. Ya, baik. Itu demikian. Oke, baik. Bagus sekali jawaban dari Ibu Kepala Sekolah ya. Kita kasih aplaus dulu yuk. Ya, benar ya Bu. Perbedaan antara hukuman tadi. Kalau hukuman itu lebih kepada secara tiba-tiba. Anak diberi hukuman secara tiba-tiba tanpa ada kesepakatan. Lalu hukuman itu lebih ke satu arah. Dan hukuman itu bisa berupa hukuman fisik dan hukuman psikis, verbal. Dampaknya akan sangat luar biasa. Jadi ingatan anak itu, saya pernah dihukum loh oleh ibu ini. Pada kelas 1 saya pernah diini loh oleh ibu ini. Karena ingatannya sangat panjang ya hal hukuman. Kalau sedangkan konsekuensi itu dia sudah melalui kesepakatan antara guru dan murid. Jadi dia sudah tahu apa yang akan dia terima apabila dia melanggar, gitu. Kalau konsekuensi. Sedangkan restitusi ini adalah sebuah pendekatan untuk menciptakan disiplin positif. Ya. Nah, restitusi ini nanti akan lebih dijelaskan oleh Ibu Emi. Lanjut. Nah, sekarang ini ada sebuah pernyataan ya Bapak Ibu. Kita coba jawab sama-sama. Ada 5 pernyataan di sini. Yang pertama, mencatat 10 kali di dalam buku kalimat "saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah". Ini menurut Bapak Ibu adalah suatu hukuman atau suatu konsekuensi? Hukuman? Hukuman atau konsekuensi? Konsekuensi ya? Ya. Ya, nomor 2, pernyataan yang kedua. Coba kita lihat. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Ini sebuah hukuman atau konsekuensi? Hukuman ya, ini hukuman ya. Yang ketiga, ini ada membersihkan coretan yang dibuatnya di meja tulis. Itu ya, konsekuensi. Lalu pernyataan yang keempat, murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Hukuman ya, itu hukuman. Lalu yang kelima, menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Konsekuensi. Ya, kita sudah tahu ya perbedaan antara hukuman dan konsekuensi. Nah, sekarang lanjut lagi ke keyakinan kelas. Mungkin Bapak Ibu tidak asing ya mendengar keyakinan kelas. Apa itu keyakinan kelas? Ibu Epi ingin mencoba menjawab. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk waktunya. Saya di sini akan menjawab menurut pendapat saya apa itu keyakinan kelas. Menurut saya keyakinan kelas itu adalah suatu kesepakatan yang sudah kita buat dengan anak didik kita yang ada di dalam kelas itu. Dan apabila keyakinan kelas itu sudah kita buat dan sudah kita buat keyakinan kelas itu, anak-anak akan, apabila suatu saat anak-anak itu akan melanggar keyakinan kelas itu, mereka siap menanggung konsekuensi apa ya sesuai dengan kesalahan yang sudah mereka perbuat. Begitu menurut saya. Terima kasih.
Terima kasih Bu Evi atas jawabannya, sangat bagus sekali ya, terima kasih. Ya, apa itu keyakinan kelas? Benar kata Ibu Evi tadi, keyakinan kelas itu dibuat antara kesepakatan antara guru dengan murid, ya. Jadi keyakinan kelas itu terbentuk karena kesepakatan antara guru dan murid. Tidak hanya guru yang membuatnya, tetapi murid juga ikut membuatnya kan. Terus murid juga bertanggung jawab atas keyakinan yang dibuatnya sendiri. Nah, di sini ada langkah-langkah membuat keyakinan kelas. Nah, yang pertama itu kita menggali peraturan yang perlu disepakati di kelas. Nah, setelah kita mendapat peraturan-peraturan, kita ubah menjadi suatu kalimat positif. Gimana sih kalimat positif? Misalnya, dilarang membuang sampah sembarangan, itu masih menggunakan kalimat negatif ya? Kita ubah menjadi kalimat positif. Buanglah sampah pada tempatnya, gitu. Lanjut yang ketiga, setelah kita dapat peraturan yang tadi, kita saring menjadi sebuah nilai-nilai kebajikan. Misalnya membuang sampah pada tempatnya itu termasuk nilai kebajikan apa ya? Kebersihan gitu ya. Terus datang tepat waktu itu termasuk nilai kebajikan, kedisiplinan gitu. Lanjut, setelah kita menyaring menjadi nilai kebajikan, kita membuat kegiatan pendalaman keyakinan. Di sini akan dijelaskan pada video penerapan yang telah saya buat di kelas 6A. Berikut videonya, silakan Bapak Ibu tonton dan silakan diperhatikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Semangat ya hari ini. Semangat.
Kedisiplinan. Lanjut yang nomor 2. Buanglah sampah pada tempatnya. Kebersihan. Lanjut yang nomor 3. Makan pada saat jam istirahat. Termasuk gimana itu? Kedisiplinan ya. Nah, berarti masuk sini. Lalu yang keempat, hadir tepat waktu. Kedisiplinan masuk sini nomor 1 ya kan? Lanjut nomor 3, menjaga fasilitas sekolah. Bertanggung jawab. Setelah kita merumuskan kalimat positif menjadi kalimat nilai-nilai kebaikan, kemudian kita sekarang ke tabel C dan ke tabel Y ya. Tabel T itu meliputi tampak seperti, tidak tampak seperti. Tampak sepertinya berarti sudah duduk pada tempatnya. Tidak tampak seperti berarti belum duduk pada tempatnya. Lanjut ke tabel Y-nya. Terlihat berarti dia sudah duduk pada tempatnya. Terdengar silakan duduk pada tempatnya. Dan berperilaku dia itu masuk ke kedisiplinan. Setelah kita membuat kegiatan kelas tadi, tugas kalian itu bertanggung jawab atas kegiatan kelas yang telah kalian buat sendiri, ya kan? Kalian buat sendiri kan? Nah, tugas ibu itu mengawasi kalian, mengevaluasi kalian apakah telah menjalankan keyakinan kelas yang telah kita buat dan kalian buat sendiri. Keyakinan kelas kita sudah jadi. Sekarang kalian jangan menandatangani supaya kalian bertanggung jawab untuk menjalankan keyakinan kelas yang telah kita sepakati. Ya, silakan nomor 1 maju ke depan, tangan. Ayo. Ayo. Kelas kita sudah jadi, ya. Diharapkan kalian dapat mengindahkan kegiatan kelas kita dan kalian dapat bertanggung jawab, ya. Dan kedepannya kita dapat merefleksi kegiatan kelas yang telah kita buat, ya. Mungkin itu saja. Doa akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, itu tadi video penerapan keyakinan kelas yang telah saya terapkan di kelas 6A. Selanjutnya materi akan disambung oleh Ibu Emi Rusdiani. Masih semangat Bapak Ibu, alhamdulillah tadi sudah mendapatkan 3 materi dari Bu Reti. Kita lanjutkan, sebelum kita lanjutkan kita ice breaking dulu. Mohon izinnya Bapak Ibu untuk berdiri. Untuk Ibu ini Masya Allah sekali semangatnya ya. Pada itu kita tapi sudah melakukannya sendiri. Sudah dipegang semua pundaknya Bapak Ibu. Oke, kita mulai ya. Kalau hujan rintik-rintik, hujan rintik-rintik, hujan rintik-rintik.
hujan batu, hujan batu, petir menyambar, petir menyambar, petir menyambar, petir menyambar, angin bergoyang, angin bergoyang, angin bergoyang, angin bergoyang. Biar adik kita tukar ke sebelah sana. Pada saat angin bergoyang dipijat ya teman-temannya. Oke, dimulai. Hujan rintik-rintik, hujan rintik-rintik, hujan rintik-rintik, hujan rintik-rintik, hujan batu, hujan batu, hujan batu, hujan batu, petir menyambar, petir menyambar, petir menyambar, petir menyambar, angin bergoyang, angin bergoyang, angin bergoyang, angin bergoyang. Oke, terima kasih semuanya. Ada pertanyaan pemantik. Ibu Ambar, guru wali kelas 2A di SD Pelita Hati, sedang bingung menghadapi ulas salah satu murid di kelasnya. Namanya Doni. Jadi beberapa anak di kelas 2 itu datang kepada Ibu Ambar mengeluh. Doni ini sering meminta bekal kepada teman-temannya, tidak hanya 1-2 tapi hampir beberapa teman di kelasnya. Jika Bapak Ibu ada di situasi ini, apa yang akan Bapak Ibu lakukan? Menurut Bapak Ibu kira-kira apa alasan Doni? Ada yang ingin menyampaikan pendapatnya? Kira-kira kalau di kelas Bapak Ibu ada anak seperti Doni, jadi beberapa anak di dalam kelas itu mengeluh, tidak 1-2 orang tetapi banyak, beberapa mengeluh. Doni ini hampir setiap hari meminta bekal temannya. Adakah Bapak Ibu yang ingin menyampaikan pendapatnya? Kira-kira kalau ini terjadi pada Bapak Ibu, apa yang akan dilakukan? Dan kira-kira apa alasan Doni melakukan hal tersebut? Adakah yang ingin menyampaikan pendapatnya? Tidak ada yang salah tentang pendapat Bapak Ibu. Kita menyampaikan apa yang ada di pikiran kita. Boleh, silakan. Oh iya, ada kelas 2-nya ya? Boleh kelas 2? Oh, bunga? Boleh. Gimana kalau misalnya nggak apa-apa? Kalau misalnya itu terjadi di kelas kita, apa sih yang akan kita lakukan? Boleh atau kelas lain? Monggo Bapak Ibu. Silakan. Ya, langsung saja. Terima kasih untuk waktunya Bu Emi. Benar kata Pak Herwan tadi, ini banyak sekali terjadi di kelas saya. Kembali lagi di sini kita kembali ke sebenarnya ada lanjutan dari disiplin positif tadi. Ini biasanya saya terapkan di kelas saya yakni dengan segitiga restitusi. Segitiga restitusi itu ya seperti kejadian yang ada pertanyaan pemantik ini. Yang pertama bisa kita panggil yang tersangkanya tadi. Setelah itu kita adakan pendekatan, kita cari informasi mengapa dia sampai melakukan seperti itu. Lewat praktek segitiga restitusi ini nanti kita akan tahu apa latar belakang Doni melakukan seperti itu. Biasanya kembali dari orang tua yang kurang peduli. Terima kasih. Terima kasih Bu Epi. Boleh aplaus untuk Bapak Ibu semuanya. Jadi menurut Bu Epi tadi benar ya, bisa jadi ada kurang perhatian dari orang tuanya. Nah, itu tadi pertanyaan pemantik yang akan membawa kita ke materi kita. Jadi seluruh tindakan manusia itu pasti mempunyai alasan. Kita pun bukan anak murid saja, kita orang dewasa pun dalam melakukan sesuatu karena ada tujuan tertentu, alasan tertentu. Oke, di sini kita akan membahas tentang kebutuhan dasar manusia, itu ada 5. Yang pertama, kebutuhan bertahan hidup. Jadi setiap
manusia itu pasti kebutuhan dasar yang pertamanya adalah bertahan hidup. Yang kedua, kasih sayang dan rasa diterima. Apakah ada Bapak Ibu yang tidak membutuhkan kasih sayang? Semuanya pasti membutuhkan kasih sayang ya, apalagi dari orang tuanya. Kemudian yang ketiga, penguasaan. Yang keempat, kebebasan. Yang kelima, kesenangan. Baiklah, akan kita bahas lebih dalam lagi dari 5 kebutuhan dasar manusia ini yang akan menjawab pertanyaan pemantik kita tadi. Yang pertama, kebutuhan bertahan hidup. Kebutuhan ini biasa jadi makanan, kesehatan, dan yang ada di rumah. Kalau dari kisahnya Doni tadi, kalau dia melakukannya karena dia bilang, "Bu, saya lapar." Berarti alasannya apa Bapak Ibu? Kebutuhan dasar yang dia penuhi itu apa? Bertahan untuk hidup. Kalau dia bilang alasannya dia lapar. Jadi kita itu dalam membahas kasus atau menyelesaikan kasus masalah itu harus mengetahui alasan utamanya dulu. Jadi benar kata Bu Evi tadi, dipanggil dulu pelakunya, kita tanya alasannya apa. Ini untuk jika dia menjawab alasannya karena dia lapar, berarti dia memenuhi kebutuhan dasar hidupnya sebagai manusia, yaitu bertahan hidup. Kemudian yang kedua, kasih sayang dan rasa diterima. Ini tadi yang saya bilang di awal, tidak hanya anak-anak peserta didik yang membutuhkan kasih sayang, tapi semua orang. Nah, dari kasih sayang ini, kalau Doni tadi menjawab, "Bu, saya itu senang kalau mendapat perhatian dari teman-teman. Saya mengganggu, saya senang. Saya diperhatikan, saya dipanggil Bu sama guru. Nanti orang tuanya cari-cari saya. Nah, orang tuanya perhatian juga sama saya. Berarti dia di rumah butuh kekurangan kasih sayang." Itu. Jadi anak-anak itu mempunyai kebutuhan dasar yang sama, sebenarnya sama seperti kita, hanya kita saja yang tidak mengetahui kebutuhan apa yang dia butuhkan. Jadi kalau Doni tadi menjawab, "Saya suka Bu, saya senang." Jadi kalau saya ganggu orang perhatian sama saya, itu berarti dia membutuhkan kasih sayang. Kemudian yang ketiga penguasaan. Kalau ini biasanya ciri-ciri anaknya senang jadi pemimpin, suka mendominasi dari teman-temannya. Nanti alasan dia biasanya begini, kalau anak-anaknya bilang, "Saya suka Bu." Jadi dia nangis, dia marah, dia ngadu, "Bu, saya senang lihatnya." Nah, itu berarti anaknya butuh penguasaan, butuh diakui kalau dia itu mendominasi dan bagus dijadikan untuk jadi pemimpin. Biasanya dia punya jiwa seperti itu. Berarti kalau Doni tadi menjawab, "Saya suka Bu, saya senang lihat orang nangis. Saya suka Bu kalau dia sedih." Nah, berarti itu yang dibutuhkan dia adalah kebutuhan penguasaan itu ya. Kemudian kebebasan. Kalau kebebasan ini setiap anak pasti suka mencoba-coba hal-hal baru. Mengapa tadi di awal dibahas sama Ibu Retin tidak boleh menggunakan kalimat negatif? Karena seperti kita begini ya, kalau kita di jalan itu awas sering terjadi kecelakaan. Itu kalimatnya positif atau negatif menurut Bapak Ibu? Awas sering terjadi kecelakaan misalnya di jalan. Misalnya ada gambar mobil polisinya atau apa. Itu biasanya itu kurang menjadi kalimat positif. Kalau anak-anak dibilang tidak boleh ribut, yang dia dengar di memorinya hanya ribut. Tidaknya tidak didengar, nggak masuk dalam rekamannya. Karena itu anak-anak itu fokus pada kata-kata intinya saja. Jadi tidaknya itu lupa. Nah, berarti harus diubah dengan kata-kata yang lebih positif tadi di awal. Jadi kebebasan itu, jadi kalau misalnya Doni menjawab, "Ya kalau di rumah ibu masaknya telur." Kalau bekal temennya beda-beda, ada nugget, ada ayam, ada ikan. Nah, berarti dia butuh kebebasan untuk memilih apa yang dia inginkan, yang mau, benar. Itu kebutuhan dasar manusia yang keempat. Kemudian yang kelima itu kesenangan. Ini rata-rata anak-anak mengganggu itu karena dia senang. Oh, itu girang sekali. Ini hampir sama seperti yang tiga tadi ya. Ini senang sekali melihat temannya kesusahan, menangis, mengadu. Nah, itu rata-rata anak bagiannya yang ini. Tapi ada beberapa juga dari 4 tadi. Itulah kebutuhan dasar manusia menurut Dr. William Glaser. Oke, kita lanjut. Kalau tadi
itu masuk dalam 5 kebutuhan dasar manusia. Materi kita selanjutnya lagi-lagi dengan pertanyaan pemantik, Bapak Ibu. Di sini ada kasus yang pertama. Tisa dan Hana dipanggil masuk ke ruangan Ibu Dewi, Kepala Sekolah SMA Makmur. Ibu Dewi baru saja mendapatkan pengaduan dari Ibunda Tisa bahwa Hana menggunakan kata-kata kasar dan merendahkan Tisa di sosial media. Kalau ini mungkin pada saat zaman corona ya, atau bisa juga karena anak-anak sekarang sudah canggih sekali memegang handphone, bermedia sosial, itu tidak bisa menjaga bukan lagi mulut tetapi tangan dari ketikan. Jadi kira-kira kalau Bapak Ibu menemukan kasus ada orang tua wali yang mengadu, ada teman di kelas anaknya yang berkata-kata kasar dan merendah-rendahkan anaknya di sosial media, itu kasus pertama. Kemudian yang kedua, pada saat pembelajaran jarak jauh, ini ada satu anak Anto menggunakan kata-kata kasar di kolom chat mengejek teman-temannya. Hal ini sudah sangat mengganggu dan beberapa orang tua murid mengikuti pembelajaran daring sehingga mengeluhkan tentang perilaku Anto di pembelajaran jarak jauh. Tapi kalau kita langsung di sekolah kita, mungkin yang sering berkata-kata kasar di kelas, pasti anak-anak itu kurang lebih pasti mengadu pada orang tua. Jadi kalau orang tua yang perhatian sama anaknya, pasti kalau pulang sekolah, ngapain tadi di sekolah? Tadi belajar apa? Tadi main apa? Pasti bertanya. Walaupun dia sudah kelas 6. Nah, kalau misalnya ada kasus di kelas Bapak Ibu, ada anak yang berkata-kata kasar dan mengadu pada orang tuanya datang ke sekolah terus menghadap kita, apa yang akan kita lakukan? Kemudian, kalau misalnya ada anak-anak yang suka berkata kotor, kemudian orang tuanya tahu karena anaknya sering mengadu, menurut Bapak Ibu, penerapan disiplin positif apa untuk kasus 1 dan 2? Jadi sudah dibahaskan disiplin positif sama Ibu Retin, kira-kira yang sesuai disiplin seperti apa untuk kasus Hana dan Anto ini. Yang pertama tadi Hana berkata kasar di satu orang di sosial media. Yang kedua, pada saat pembelajaran daring itu di chat. Jadi kalau di Zoom itu kan ada chatnya. Nah itu berkata kasar di sana berarti banyak orang tua yang membacanya. Kira-kira disiplin positif apa yang akan dilakukan pada Hana dan Anto? Ini kasusnya hampir sama, jadi boleh satu jawaban saja. Bapak Ibu ada yang mau memberikan pendapatnya? Tidak ada pendapat yang salah, semua pendapat benar. Silakan Bapak Ibu, boleh dibaca dulu. Kira-kira gimana? Adakah yang ingin menyampaikan pendapat tentang kasus Hana dan Anto? Jika ada yang berkata kasar, dan itu orang tuanya juga tahu. Bagaimana kita sebagai guru? Jadi penerapan disiplin apa yang akan kita lakukan? Boleh Bapak Ibu, silahkan. Oke Pak Jasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin dari 2 kasus ini tidak lain dan tidak bukan, kalau menurut saya ini pasti ada yang dilihatnya atau ada yang dicontohnya. Dan kalau misalnya terjadi di lingkungan sekolah, tentunya guru tidak mencontohkan hal demikian. Mungkin bisa jadi apabila dia di rumahnya, ketika dia bermain gadget, yang dilihatnya ucapan-ucapan yang tidak benar, sehingga dia mengikuti itu dan mempraktekannya di sekolah ataupun di luar sekolahnya. Jadi kalau kita sebagai guru, kalau saya pribadi memberikan saran kepada orang tuanya untuk lebih mengawasi kelakuan anaknya di rumah, kepada apa yang dia lihat, terutama di dalam gadgetnya, mungkin lebih diberikan pengawasan. Mungkin cukup. Oke, terima kasih Pak Jasa. Boleh Bapak Ibu tepuk tangan aplaus untuk Pak Jasa. Jadi tepat sekali ya. Jadi bisa kita panggil mungkin Anto dan Hananya, orang tuanya. Jadi bisa, karena memang lingkungan sangat berpengaruh pada anak. Apalagi teknologi zaman sekarang yang begitu maju, sudah tidak bisa terbendung lagi. Memang sudah di zamannya. Jadi orang tua yang harus mengawasi.
Baiklah, lanjut. Kita masuk ke dalam 5 posisi kontrol guru. Jadi dari penerapan disiplin positif di bagian pertanyaan pemantik tadi, kita hubungkan ke materi kita selanjutnya. Diary Gosen dalam bukunya Restitution Restructuring School Discipline mengemukakan bahwa guru perlu meninjau kembali penerapan disiplin yang sudah kita lakukan di kelas kita selama ini. Apakah telah efektif? Apakah berpusat pada murid, memerdekakan mereka, dan memandirikan murid? Jadi melalui serangkaian riset berdasarkan teori kontrol Dr. William Glaser, Gosen berkesimpulan ada 5 posisi kontrol guru. Orang tua juga bisa juga atasan dalam melakukan kontrol. Kelima posisi kontrol tersebut adalah yang pertama penghukum, yang kedua pembuat rasa bersalah, yang ketiga adalah teman, keempat pemantau, dan yang kelima adalah manajer. Boleh kita lanjutkan? Jadi yang pertama adalah penghukum. Seorang penghukum biasanya menggunakan hukuman fisik atau verbal, tadi yang sudah diucapkan sama Bu Reti. Biasanya orang-orang yang menjalankan posisi penghukum ini senantiasa suaranya besar, tegas biasanya. Kamu ini, kamu hari ini terlambat ya. Wija. Itu termasuk ke dalam. Biasanya kata-kata yang digunakan, patuhi aturan saya atau awas. Kamu selalu saja salah, selalu, pasti selalu yang terakhir selesai. Itu contoh kata-kata jika kontrol adalah penghukum. Yang kedua, pembuat merasa bersalah. Pada posisi ini biasanya suara guru itu pelan, mendekat duduknya. Biasanya kata-katanya, ibu sangat kecewa sekali sama kamu. Berapa kali bapak harus memberitahu kamu ya? Gimana coba kalau orang tua kamu tahu kalau kamu begini? Itu kontrol posisi guru pembuat merasa bersalah. Yang ketiga, teman. Ini biasanya lebih dekat lagi. Murid biasanya merasakan nyaman, tapi jika dia membuat kesalahan misalnya, teman ini diposisikan sebagai guru kelasnya. Pada saat dia membuat masalah pada guru mapel, maka dia akan mencari perlindungan pada guru kelasnya karena dia merasa nyaman. Itu ya. Biasanya kata-katanya, ayo bantulah demi bapak ya. Ayo ingat tidak bantu bapak selama ini, bantuan bapak selama ini. Ya sudah, kali ini tidak apa-apa, nanti ibu bereskan masalahnya. Itu kalau posisinya sebagai teman. Yang keempat, sebagai pemantau. Memantau, mengawasi. Kalau anak buat masalah, buat kesalahan, mantau. Ini hukumannya ini, ambil sampahnya. Kita sudah memantau. Peraturan. Oke, tadi sudah ada 5 kontrol posisi guru. Yang pertama tadi penghukum. Kira-kira Bapak Ibu guru hebat, posisi kita sudah ada di mana sekarang? Tidak ada yang salah jawabannya. Kita boleh dengan sejujur-jujurnya, karena kita semuanya dalam proses belajar. Belajar untuk memerdekakan murid dan memberikan yang terbaik untuk murid kita. Di sini saya bagikan kertas, boleh diisi nama dan posisi kita berada di mana. Boleh sejujur-jujurnya, kita merasa di mana biasanya kita sehari-hari. Tidak ada yang salah, tidak ada yang benar ya. Boleh silakan diisi sambil Ibu Retin kembali ke slide untuk melihat mundur ke belakang agar teman-teman bisa lebih melihat kira-kira kita ada di mana. Iya, Bu Retin silakan dari awal. Nah, boleh lihat. Ciri-ciri penghukum itu biasanya suaranya keras. Kalau pembuat rasa bersalah suaranya pelan, lembut. Silakan ditulis sesuai posisi kita sekarang. Tidak apa-apa, tidak ada salah, tidak ada benar. Kita dalam proses belajar. Sambil menunggu bapaknya, saya akan klasifikasikan menjadi berkelompok ya.
Wis minta dianu kayu laster di anginnya keluar ngalo aku rasanya. Oke, rata-rata jawabannya hampir 5-5 sudah pernah menjalani semua ya. Memang sebenarnya kadang kita menghadapi sebuah masalah itu tergantung siapa yang sedang kita hadapi dan situasi apa yang kita hadapi. Itu ya. Terima kasih untuk jawabannya Bapak Ibu. Di sini 50% sudah masuk ke dalam manajer, 30% pembuat merasa bersalah, dan 20%-nya ada teman dan sudah mencakup 5-5-nya. Oke, kita lanjut Bu Retin. Kita lanjut ke materi selanjutnya. Jadi kalau tadi sudah 5 kebutuhan dasar manusia, 5 posisi kontrol guru, sekarang kita ke segitiga restitusi. Di segitiga restitusi ini, Dian Egerton dalam bukunya menyebutkan tahapan-tahapan segitiga restitusi. Jadi dari masalah-masalah yang ada tadi bisa kita lakukan langkah-langkah segitiga restitusi dalam menyelesaikan masalahnya. Yang pertama, menstabilkan identitas. Kita semua pernah melakukan kesalahan dan kita semua pasti ingin melakukan yang terbaik ya. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Semua perilaku mempunyai alasan. Setiap orang melakukan sesuatu juga mempunyai alasan. Yang ketiga, menanyakan keyakinan. Ini kita akan mengangkat motivasi internal dari peserta didik. Jadi keyakinan tadi sudah dijelaskan Bu Redit, kita membuatnya dengan kesepakatan dari anak-anak. Aturan itu diusulkan oleh anak-anak, disepakati dan dijalankan oleh mereka. Tahapan segitiga restitusi yang pertama, menstabilkan identitas. Kita langsung ke kata-kata yang biasa digunakan untuk menstabilkan identitas. Jadi di sini jangan kita langsung bertanya, kenapa kamu berbuat salah? Kenapa? Ada apa tadi? Misalnya, berbuat salah itu tidak apa-apa. Itu contoh kata-kata kita untuk menstabilkan identitas. Jadi pada saat memanggil anak, jangan kita buat anak langsung merasa bersalah dong. Biasanya kalau anak sudah dipanggil, sudah ketakutan, dia akan berbicara bohong dan menangis. Itu, apalagi kalau dia salah. Jadi untuk menghindari itu, kita menggunakan kata-kata dengan menstabilkan identitas. Berbuat salah itu tidak apa-apa. Ibu juga biasa berbuat salah misalnya. Tidak ada manusia yang sempurna. Kita bisa menyelesaikan masalah ini. Di sini juga kita bisa berbicara, ibu tidak mencari siapa yang salah, tetapi kita mencari solusi dari masalah yang sudah dilakukan. Kamu berhak merasa begitu. Apakah kamu sedang menjadi teman yang baik buat dirimu sendiri jika kamu membuat masalah? Itu juga bisa ya. Kemudian yang kedua, setelah kita menstabilkan identitas agar dia tidak merasa salah dulu di awal, kita melanjutkan yang kedua, memvalidasi tindakannya. Baru di posisi ini kita akan bertanya, nah alasannya dia apa? Alasannya dia melakukan itu apa? Jadi di sini kita bisa bertanya, alasannya melakukan itu apa? Nah di sini bisa bertanya alasan, kamu pasti punya alasan melakukan itu. Bisa juga kita bilang kamu patut bangga pada dirimu sendiri, tapi kamu tidak bisa melindungi sesuatu yang penting buatmu. Kamu boleh mempertahankan sikap itu, tapi kamu harus menambahkan sikap yang baru, maksudnya sikap yang lebih baik dari itu. Kemudian yang ketiga, menanyakan keyakinan. Yang ketiga ini kita menanyakan keyakinan kembali yang dibuat di awal tahun ajaran. Apa yang kita percaya sebagai kelas atau keluarga yang sudah kita yakini? Apa nilai-nilai umum kebajikan yang telah kita sepakati? Bisa jadi disiplin, kebersihan, mandiri, dan lain-lainnya. Apa bayangan kita tentang kelas ideal? Misalnya anak nanti akan menjawab kelas yang tertib, saling menghargai, saling menyayangi. Kamu mau jadi orang seperti apa? Nah di sini bisa mengangkat motivasi internal dari dirinya. Kamu mau jadi orang seperti apa nanti? Misalnya dia menyebutkan cita-citanya, maka akan kita tumbuhkan motivasi internalnya. Kalau mau menjadi yang begini, berarti harus begini-begini. Gitu. Oke, kita lanjut. Saya sudah pernah melakukan segitiga restitusi di minggu kemarin pada saat lomba kemerdekaan. Kemarin, salah satu anak kelas 5 itu melempar batu kepada teman-temannya. Jadi ini langsung saya panggil, kita masuk ke tahapan
segitiga restitusi. Yang pertama, menstabilkan identitas. Anda tahu kenapa orang yang menerima ini? Kenapa? Menurut Anda, apakah yang Anda lakukan itu benar? Setiap manusia itu pasti pernah melakukan kesalahan. Itu melakukan menstabilkan identitas. Ya, salah, tetapi kita mencari solusi dari masalah yang ada. Kemudian setelah kita menanyakan apa yang terjadi dan kita juga mengkonfirmasi, dia nanti menjawab sendiri apa yang terjadi tadi. Dia menjawab, dia melempar batu. Kita tadi tidak bertanya, ya, kamu tadi melempar batu ya? Ya. Tapi kita bertanya apa yang terjadi tadi. Dia menjawab sendiri, saya tadi melempar batu. Main-main saja. Ibu tahu ya, Nanda senang melakukan itu. Validasi tindakan yang salah yang kedua ini, tadi saya bertanya, apa alasannya dia melakukan itu? Dia menjawab, senang mengganggu temannya merasakan sakit. Itu tadi termasuk dalam kebutuhan dasar manusia yang senang, kesenangan ya. Kemudian angka yang ketiga, apa keyakinan kelas yang sudah kita buat dari kemarin? Saling menghargai sama-sama. Menurut Nando, saling menghargai sama teman itu penting atau tidak? Oke, Nando. Menanyakan keyakinan tadi. Jadi kalau keyakinan kelas itu tidak dibuat dalam bentuk kalimat, semua harus saling membersihkan kelas, jadwal piket, melaksanakan piket, bukan seperti itu, tapi bentuknya nilai-nilai kebajikan. Jadi di sini saling menghargai teman, itu termasuk keyakinan kelasnya, dan dia sebutkan sendiri apa yang sudah atau tidak sesuai dengan yang dia lakukan. Kemudian di penutupan, selanjutnya apa yang akan dilakukan oleh Jadi mulai hari ini Ibu yakin Anda bisa berbuat lebih baik. Insya Allah nanti tidak akan diulang lagi. Jadi di akhir segitiga restitusi mereka akan menyimpulkan sendiri apa yang akan mereka lakukan, yaitu meminta maaf dan tidak mengulanginya lagi. Jadi itu sudah dari motivasi internal diri dia sendiri, bukan kita yang memberikan konsekuensinya. Jadi kita bisa belajar dari segitiga restitusi. Posisi kontrol guru bisa sebagai manajer. Kita menawarkan solusi, menyelesaikan masalah sendiri, dan anak yang memberikan kesimpulannya dalam menyelesaikan masalahnya. Nah, untuk materi dan penerapan sudah dilakukan semuanya. Tadi ada 6 materi yang sudah disampaikan. Jika ada Bapak Ibu yang mau memberikan pertanyaan atau memberikan umpan balik, disilahkan. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih narasumber atas waktunya. Jadi terus terang tadi saya lebih berfokus mau bertanya Bu Ibu. Jadi tadi sudah dijelaskan tadi Ibu Retin tadi memancing pertanyaan beda hukuman, konsekuensi sama retribusi. Tapi restitusi. Jadi Ibu Kepala Sekolah tadi sudah menjawab, tapi jujur saja hukuman sama konsekuensi masih tergambar lah. Tapi kalau restitusi kayaknya contohnya belum dikasih. Jadi kalau contohnya belum dikasih, pengertiannya juga kami masih bingung. Yang restitusi itu bagaimana? Kemudian untuk menanggapi tadi Bu Komariah mengatakan bahwa konsekuensi itu bedanya adalah kesepakatan, hasil kesepakatan. Jadi kalau berdasarkan contoh tadi, menurut pandangan saya hukuman, konsekuensi pada dasarnya sama. Pada dasarnya sama, bedanya cuma kalau hukuman itu lebih umum, kalau konsekuensi lebih khusus. Itu menurut saya
apa bedanya dengan kendaraan dengan mobil. Mobil ya kendaraan, tapi kalau kendaraan belum tentu mobil. Kenapa? Hukuman sama konsekuensi tadi sama-sama diberikan kepada seseorang itu karena melanggar suatu aturan, sama-sama seperti itu. Bedanya kalau dari pemahaman tadi, hukuman itu diberikan relate atau tidak dengan kasusnya. Kalau bisa dicontohkan tadi kan, misalnya anak terlambat disuruh push up, itu tidak relate, maka disebut dengan hukuman. Tetapi ketika dia mengganti kertas yang disobek, berhubung dia relate dengan kasusnya, maka disebut dengan konsekuensi. Nah, jadi sebenarnya sama, tapi pembedanya cuma dia berkaitan enggak dengan kasusnya tadi. Nah, sedangkan yang restitusi seperti apa, kami belum terlalu memahami. Tolong kami minta restitusi itu seperti apa, contohnya juga. Terima kasih Ibu ya. Terima kasih Bapak pertanyaannya dan masukannya. Sebenarnya tadi ada antara hukuman sama konsekuensi ya. Jadi perbedaan hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Jadi konsekuensinya dia menghapus tulisan dia tadi yang di atas meja, atau dia mensobek kertas temannya, berarti dia mengganti buku temannya misalnya. Ada hubungan kalau konsekuensi, begitu kata Pak Novi tadi ya. Oke, kalau hukuman itu lebih ke fisik, ke verbal, ucapan, sama fisik, yang berhubungan sama fisik, berlari 10 keliling. Kalau verbal, ucapan. Kemudian kalau konsekuensi tadi, memang dia bersesuaian. Jadi di dalam teori disiplin positif ini ada dia hukuman untuk jangka panjang dampaknya, dan ada yang jangka pendek sebenarnya. Kalau restitusi itu yang masuk ke materi saya tadi Pak. Jadi restitusi itu langsung ke segitiga tadi tahapannya. Jadi itu meningkatkan motivasi anak untuk menyelesaikan masalahnya sendiri dari segitiga restitusi tadi. Yang pertama tadi menstabilkan identitas, yang kedua memvalidasi, yang ketiga tadi menanyakan keyakinan. Itu restitusinya. Jadi kalau konsekuensi mungkin memang kalau misalnya kita belum memahami, sama seperti kami juga, kami ini baru mendapatkan materi ini, jadi juga masih belajar. Jadi kalau kita dulu biasanya buat konsekuensi Pak. Kalau misalnya nanti terlambat, misalnya menulis 10 kali, 100 kali, saya tidak akan terlambat, saya tidak akan terlambat, saya tidak akan terlambat. Itu konsekuensi, sudah perjanjian dari awal. Jadi sebelum kita mengetahui materi ini, itu pun saya kemarin sebelum-sebelumnya itu menggunakan konsekuensi, tidak menggunakan segitiga restitusi dalam menyelesaikan masalah. Jadi kalau anak ibu di kelas, saya buat menulis istighfar sebanyak 33 kali di kertas. Itu konsekuensi disepakati sama anak, sama-sama disepakati. Jadi bedanya kalau segitiga restitusi, kita masukkan restitusi tadi ke dalam segitiganya dengan 3 tahapan tadi dalam menyelesaikan masalah. Kalau konsekuensi dengan cara tadi sudah disepakati, tapi masih berbentuk seperti menulis sesuai dengan apa yang dia langgar. Kalau hukuman pasti dengan fisik dan verbal. Tuh, boleh aja mau menambahkan? Gimana Pak Novi? Boleh kalau misalnya masih ada yang ganjil, gak apa-apa. Saya sepakat kalau yang terlambat bisa. Kan itu juga tadi sepakat. Nah, itu guru tadi kan sebagai pemangku di awal. Pada saat kita membuat keyakinan kelas, ada 5 tahapan tadi. Jadi pada saat aturan pertama mereka yang memberikan. Aturan di kelas sebelumnya kita tuh seperti apa sih? Anak-anak misalnya jangan ribut, tidak boleh makan, itu dari mereka. Kemudian yang kedua kan kalimat positif, kita saling jadi kalimat positif. Kemudian yang ketiga, tadi kita yang mengklasifikasikan apa saja aturan yang mau kita ambil, yang jenisnya sama kita jadikan satu, kita jadikan nilai kebajikan. Nah dari nilai kebajikannya itu tidak lagi kita mengisi konsekuensinya dengan hukuman fisik dan verbal. Kita ya menjadi pengontrolnya, begitu. Mungkin begini Pak.
kalau hukuman itu biasa jadi ingatan untuk anak kalau bentuknya verbal atau fisik. Itu jadi ingatannya jangka panjang, mungkin juga bisa kena psikisnya anak. Oh, bapak itu dulu, ibu itu dulu begini-begini. Nah, kalau konsekuensi tadi kan, kalau dengan menulis itu tidak begitu menyakiti untuk mereka. Mungkin capeknya menulis atau besok-besok dalam jangka pendek, tidak terlalu lama seperti hukuman. Kalau restitusi tadi sebuah pilihan. Jika itu kita gunakan, maka kita menggunakan 3 tahapan tadi, segitiga restitusi tadi. Tuh. Gimana Bapak Ibu? Ya, terima kasih Pak Lopi atas masukan dan pertanyaannya. Terima kasih juga Ibu Kong yang sudah menambahi. Atau Ibu mau menambahi lagi dari apa yang diperkuat lagi, dikuatkan lagi kembali. Jadi Bapak Ibu, kesimpulan dari budaya disiplin kita pada hari ini, penyampaian materi oleh Bu Retin dari Bu Emi, bahwasanya kita ini sudah di stop ya? Masih nggak apa-apa. Bahwasanya kita sebagai guru di dalam kelas harus menciptakan, harus membuat keyakinan kelas di antara kita dan semua siswa yang di dalam kelas, Bapak Ibu sekalian, sehingga pembelajaran di dalam kelas tercipta dengan nyaman di saat kita belajar, dengan tenang anak belajar, dengan menciptakan hal-hal positif, atau dengan membuat kesepakatan kelas. Jadi semuanya, semua Bapak Ibu guru kelas maupun guru bidang studi harus punya kesepakatan kelas dengan menimbulkan keyakinan kelas, dengan bisa membuat konsekuensi, bisa dengan konsekuensi dengan siswa bahwasanya kalau siswa melanggar kesepakatan kelas itu ada hukumannya. Ya, tapi hukuman yang berdampak positif bagi anak, jangan berdampak negatif. Kenangan anak, kalau kita kasih hukuman yang menimbulkan sakitnya anak, akan menimbulkan dalam waktu jangka yang panjang, jangan, itu harus kita hindari, sehingga pembelajaran kita baik di dalam kelas maupun di luar kelas akan terasa nyaman, terasa tentram, terasa enak, siswa menerima pelajaran yang kita berikan, dan juga kita memberikan materi atau ilmu kepada siswa juga nyaman. Jadi dengan adanya kesepakatan kelas, Bapak Ibu membuat proses pembelajaran di dalam kelas akan berjalan dengan lancar. Oke, terima kasih Ibu Kepala Sekolah yang sudah menguatkan materi hari ini. Terima kasih juga untuk waktunya Bapak dan Ibu guru semua. Terima kasih untuk semua waktu dan partisipasinya. Mari kita saling bergandengan tangan, berkolaborasi, tergerak, bergerak, dan menggerakkan. Terima kasih dari kami berdua. Saya tutup. Mohon maaf untuk semua salah dan hilaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.